Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Abdullah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum. Baik, mari kita masuk ke soal yang pertama. Dengan soal yang pertama, mengapa orang yang berfilsafat dikatakan berpikir, namun orang yang berpikir belum tentu berfilsafat? Berpikir merupakan aktivitas dasar yang dilakukan oleh semua manusia, namun tidak semua bentuk berpikir dapat disebut berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu berpikir secara mendalam, kritis, teratur, dan berusaha menemukan hakikat dari suatu persoalan. Karena itu, setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir dapat digolongkan sebagai aktivitas filsafat. Baik, kita masuk soal yang kedua. Dengan soal bagaimana proses manusia menuju berpikir dengan berfilsafat. Proses berfilsafat muncul dari dorongan manusia untuk memahami dunia. Pada awal peradaban, dongeng dan takhayul mendorong manusia mempertanyakan kebenarannya, lalu mencari penjelasan yang lebih rasional, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Begitu pula dengan keindahan alam, terutama pada malam hari, yang menimbulkan rasa kagum dan mendorong manusia mencari kebenaran. Selain itu, angan-angan dan imajinasi manusia tentang kehidupan ideal juga memicu munculnya pemikiran filosofis. Kita masuk soal yang ketiga. Dengan soal bagaimana sejarah konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Sejarah perkembangan cara berpikir manusia terlihat dalam periodisasi filsafat Yunani. Pada masa pra-Sokratik, para filsuf memikirkan hakikat alam. Pada masa Sokrates, Plato dan Aristoteles kajian berkembang kepada etika, logika, dan metafisika. Pada masa Helenistik, filsafat berfokus pada pencarian kebahagiaan. Dalam tradisi Islam terdapat 5 tokoh besar, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Al-Quran juga menekankan pentingnya ilmu sebagai jalan menuju kebenaran. Berbeda dengan sekularisme barat yang memisahkan akal dari wahyu, filsafat Islam justru menggabungkan keduanya. Kita masuk soal yang keempat. Dengan soal pembagian dan penyelidikan filsafat menurut objeknya. Penyelidikan filsafat dilakukan melalui pemikiran mendalam dan rasional. Berdasarkan objek kajiannya, filsafat terbagi menjadi 3 bagian. Ontologi yang membahas hakikat keberadaan, epistemologi yang mengkaji pengetahuan, serta aksiologi yang membahas nilai-nilai seperti etika dan estetika. Dan kita masuk ke soal yang terakhir, dengan soal bagaimana filsafat membentuk kerangka berpikir sebelum seseorang individu mengambil suatu tindakan. Filsafat sangat berperan dalam membentuk kerangka berpikir seseorang sebelum bertindak. Filsafat melatih manusia berpikir kritis, teratur, dan mempertimbangkan alasan serta akibat dari tindakannya. Dengan demikian, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana, rasional, dan sesuai dengan nilai moral. Demikian pemaparan saya mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada salah kata dari penjelasan saya, mohon dimaafkan karena saya adalah tempatnya salah dan lupa.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.